Baiklah, adik-adik semuanya, pada kesempatan ini kita akan coba bahas mengenai penentuan bilangan oksidasi. Nah, jadi di dalam penentuan bilos ini, pertama sekali kita harus paham urutan keelektronegatifan adik-adik. Nah, jadi mengingat urutan keelektronegatifan ini, ingat saja logam lebih kecil dari HPCSI berselnov. Nah, seperti itulah dia. Oke ya. Nah, untuk apa sebenarnya kita harus ingat ini? Untuk membedakan siapa kira-kira unsur yang memiliki bilos negatif dan siapa kira-kira unsur yang memiliki bilangan oksidasi positif ketika kita melihat suatu unsur di dalam senyawa. Nah, nanti misalnya kita ambil contoh katakanlah pada OF2. Nah, kalau kita lihat OF2 ada unsur O dan ada unsur F, kan gitu ya. Berarti kita bisa lihat si F lah yang lebih elektronegatif dari si O berdasarkan urutan ini. Maka nanti si F lah yang akan punya bilos yang bermuatan negatif. Oke, lalu kemudian katakanlah si O-nya berarti akan punya bilos yang bermuatan positif. Nah, demikianlah itu adik-adik semuanya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini ada bahasan tentang aturan bilos adik-adik. Nah, jadi ada 6 ini. Yang pertama nanti ingatlah bahwasanya bilos unsur bebas itu sama dengan 0. Oke ya, dikatakan unsur bebas berarti unsurnya sejenis adik-adik. Boleh berapa saja jumlahnya, tapi yang pasti harus sejenis unsurnya. Maka itu adalah unsur bebas. Contohnya abang ambil ada Fe, aluminium ya, kemudian apa lagi kira-kira hidrogen H2 ya, kemudian ada Cl2, Br2, I2 dan lain sebagainya. Pokoknya intinya sejenis dia. Oke. Lalu kemudian ingat itu nanti bilosnya akan 0. Lalu yang kedua ada aturannya dikatakan bilos dari unsur golongan 1A, 2A, 3A di dalam senyawa khususnya yang logam-logamnya ya, maka nanti bilosnya akan sama dengan nomor golongannya. Oke, kita ambil dulu contoh. Sudah Bang tuliskan di sini. Ada dia NaCl ya. Abang sudah buat ini ada NaCl. Nah, Na itu adalah golongan 1A adik-adik semuanya. Maka kalau dia di dalam senyawa ini adalah senyawa. Senyawa itu kalau kita ingat kembali itu terdiri dari unsur yang beda jenis. Beda jenis ya, Na dengan Cl. Maka bisa kita bilang karena ini Na-nya di dalam senyawa, berarti ini adalah pos 1. Lalu Ba, kebetulan golongan 2, berarti ini pos 2. Begitulah bilosnya. Lalu Al, ini berarti positif 3 karena dia adalah golongan 3A. Demikianlah itu. Aman ya maka saya ingat saja bilosnya sama dengan nomor golongannya kalau dia di dalam senyawa. Lalu ada aturan yang ketiga dikatakan bilangan oksidasi hidrogen itu sama dengan positif 1. Nah, jadi bisa kita ambil contoh banyak ya, contoh dari senyawa dari si hidrogen ini. Nah, misalnya adalah senyawa-senyawa asam. Nah, ingat hidrogen di dalam senyawa ya, positif 1. Dan misalnya abang ambil contoh HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3 dan lain sebagainya, itu hidrogennya semuanya adalah positif 1 lah nilainya. Jadi misalnya ini kalau ambil, ini berarti pos 1 lah dia, ini pos 1 dan lain sebagainya yang mengandung hidrogen umumnya adalah positif 1. Tapi ingat, ada pengecualian di sini adik-adik. Pengecualiannya apa? Ketika hidrogen nanti kalian jumpai itu berikatan dengan logam, maka nanti bilosnya akan menjadi -1. Nah, misalnya abang ambil contoh ada di sini NaH ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini NaH itu berarti -1 lah hidrogennya. Lalu kemudian di sini ada KH, berarti hidrogennya -1 di sini. Bukan lagi positif 1, karena dia terikat sama logam hidrogennya. Oke, lalu kemudian nanti begini adik-adik. Nama lainnya kalau misalnya kita katakan ya ini namanya adalah logam hidrida. Oke, jadi namanya pun natrium hidrida, kalium hidrida, seperti itulah dia. Lalu kemudian yang selanjutnya ada aturan yang keempat dikatakan bilangan oksidasi si oksigen ini dalam senyawa nanti sama dengan -2. Oke ya. Nah, jadi banyak ya senyawa-senyawa oksigen khususnya karena dia adalah oksidator. Nah, atau pembakar kita sebut dia. Nah, jadi dikatakan misalnya ada senyawanya HNO3, kemudian H2SO4, CaO, kemudian Al2O3, CaO tadi aku sudah bilang ya, kemudian apa lagi kira-kira. Nah, misalnya CaOH 2 kali boleh ya, dan lain sebagainya. Intinya itu dia bilos oksigennya akan menjadi -2. Tapi ingat, di sini juga ada pengecualian adik-adik. Dikatakan bahwasanya nanti untuk OF2 seperti yang aku sampaikan tadi,
Maka bukan min 2 lagi, karena tadi sudah paparkan OF2, ada O dan ada F, lebih elektronegatif si F. Maka di sini ingat si oksigennya positif. Positif berapa? Positif 2 dia. F-nya di sini dia min 1 ini ya. Nah, nanti akan kita coba hitungkan kenapa dia min 1 ya, berdasarkan aturan yang ke-6 itu nanti. Lalu kemudian di sini ada di dalam peroksida adik-adik H2O2. Nah, jadi di dalam peroksida nilainya adalah min 1 si oksigennya. Nah, itulah dia. Nah, polanya ingat aja H2O2, boleh juga Na2O2 begitu ya. K2O2 seperti itu. Konsepnya aja ingat, itu maka oksigennya nanti min 1. Lalu kemudian yang selanjutnya ada KO2 atau pada senyawa superperoksida namanya. Polanya juga ingat, boleh juga NaO2. Demikianlah itu. Jadi kalau misalnya ini, maka bisa kita katakan ini nanti min setengah lah bilox dari si oksigennya. Seperti itulah dia. Oke, kita lanjut. Kemudian ada aturan yang kelima adik-adik semuanya. Dikatakan bahwasanya jumlah, katakanlah itu bilox-bilox dari unsur-unsur di dalam suatu ion itu akan sama dengan muatan ionnya. Nah, sederhana ya, kita jumlahkan bilox unsur-unsur di dalam ionnya, maka nanti totalnya adalah sama dengan muatannya. Nah, jadi boleh kita ambil contoh pada S2- atau ion sulfida. Tentu biloksi S di sini berapa? Itu tentu adalah min 2. Lihat aja dari muatannya ya. Lalu kemudian yang selanjutnya pada NO3-. Nah, jadi di sini si N-nya nggak tahu kita berapa biloxnya kan gitu ya. Untuk menghitungnya bagaimana kira-kira? Maka lihat, ini si oksigen kan tadi sudah tetapan, ini min 2 kan gitu. Min 2 kali 3, karena 3 oksigennya min 6. Min 6 kalau kita tambahkan dengan N, hasilnya harus min 1. Berarti min 6 tambah berapa? Hasilnya min 1. Tentu ditambah 5, berarti N-nya di sini adalah positif 5. Nah, begitulah dia Deko. Oke, lalu kemudian SO4 2 min, berarti sama seperti tadi, min 2 kali 4 min 8. Min 8 tambah S harus min 2, berarti S-nya sama dengan pos 6, begitu dia. Lalu kemudian C2O4 2 min, sama seperti tadi, ini min 2 untuk oksigennya, kan gitu. Min 2 kali 4 min 8. Min 8 tambah C, totalnya harus min 2, berarti pos 6 lah untuk keseluruhan C. Berarti masing-masing C menyumbang sebanyak positif 3. Nah, begitu saja ya. Abang rasa tidak sulit. Lalu kemudian yang selanjutnya ada aturan yang ke-6, dikatakan jumlah dari bilox unsur-unsur dalam suatu senyawa itu sama dengan 0 adik-adik. Nah, untuk itu kita ambil dulu contoh pada senyawa, katakanlah ada KMNO4 ini. Kita tahu bahwasanya kalau sika dalam senyawa tadi itu sama dengan nomor golongan, berarti pos 1 ya. Maka memang harus ingat dulu nomor golongan adik-adik. Ya, banyak itu jembatan-jembatan untuk mengingat nomor golongan, jembatan ingatan ya. Nah, dicobalah hafalkan itu, kasih waktu 1 jam aja, paling tidak 1 hari. Oke, kita lanjut. Kemudian O-nya tadi kan min 2 nih. Min 2 kali 4 min 8 tambah 1 berarti dia min 7. Min 7 tambah Mn hasilnya harus 0. Berarti Mn-nya adalah positif 7. Sederhana Bang rasa ini ya. Lalu kemudian lihat sekarang ini min 2 kan, ini positif 1 karena dia K. Lalu kemudian min 2 kali 7 min 14 ditambah dengan 1 kali 2 ini. Min 14 tambah 2 berarti min 12. Min 12 tambah CR hasilnya harus 0 kan gitu. Berarti ini kita buat pos 12. Pos 12 untuk keseluruhan. Maka masing-masing CR itu menyumbang positif 6 pastinya. Ya begitu ya. Lalu kemudian yang selanjutnya BaSO4. Nah, maka sama seperti tadi. BA ini golongan 2 berarti positif 2. O ini min 2. Min 2 kali 4 min 8 tambah 2 min 6. Min 6 tambah S harus 0. Berarti ini adalah positif 6 juga ya. Lalu kemudian ini yang terakhir. Nah, kebetulan kalau kita lihat CO di sini itu adalah golongan transisi. Nah, jadi untuk penentuan biloxnya kan nggak bisa tuh, nggak tahu kita. Si C tuh nggak tahu kita biloxnya berapa ini. Maka untuk mengetahui ini ada cara mudah dengan cara mengionisasi. Jadi ionisasi terlebih dahulu. Ketika ini kita ionisasi, hasilnya apa kira-kira? Tentu ini CO2+ tambah dengan CO3 2 min. Kenapa? Karena CO3 itu ion karbonat adik-adik. Ion karbonat punya muatan min 2. Nah, memang harus diingat ya, ada daftar kation dan anion. Dibuka kembali lagi ingatannya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah seperti ini kan tidak ada susahnya ya. Maka di sini dia tentu ini positif 2. Lalu kemudian si C di sini berapa kira-kira? Kita buat seperti tadi.
Min 2 kali 3 min 6. Min 6 tambah C harus min 2. Berarti C-nya adalah positif 4. Nah, demikianlah itu adik-adik semuanya. Coba ya, inilah dia. Kita ambil dulu contoh soal. Nah, jadi di sini dikatakan perubahan bilos natrium pada reaksi berikut adalah ya. Nah, coba tengok. Natrium di sini di kiri dia adalah 0. Karena apa? Karena dia adalah unsur bebas. Cuma natrium itu sendiri dia atau sejenis ya. Lalu kemudian yang selanjutnya lihat lagi ayo, natrium di sini sudah di dalam senyawa dia adik-adik. Natrium di dalam senyawa ingat sama dengan nomor golongan, berarti ini adalah positif 1 lah dia. Maka perubahannya jelas ya dari 0 menjadi positif 1. Nah, demikianlah itu adik-adik semuanya. Oke, kalau merasa tidak sulit ya. Terima kasih.